Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang bernama Grup WeChat Penghubung Tiga Dunia. Bagi yang mau nonton saya sarankan untuk menonton part sebelumnya, biar tahu alur ceritanya, dan biar tidak bingung dengan alur ceritanya, karena nonton dari pertengahan cerita. Dan gak usah lama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya, dan selamat menonton. Karyawan yang mendengar itu terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Haha semuanya. Apa kamu kesini untuk membuatku ketawa? Lihatlah pakaian yang kamu gunakan itu adalah barang murah, takutnya satu kancing di toko ini kamu tidak mampu beli." Silin kemudian menunjukkan HP-nya, sambil berkata kalau ini gimana. Silin lalu menekan HP-nya, karyawan yang melihat tingkah Silin bertanya-tanya. Tak lama ada suara yang keluar dari HP Silin, yang berbunyi, "Pelanggan yang terhormat. Nominal yang ada di kartu Anda saat ini adalah 10,000,547 yuan. Karyawan yang mendengar itu ia sontak dan kaget, ia tidak percaya apa yang dia dengar itu. Silin kemudian mengangkat HP-nya sambil berkata, "Bagaimana sekarang, uang segini masih cukup untuk beli di sini kan?" Karyawan itu yang tadinya sangat angkuh lalu membungkuk dan menjadi ramah seketika. Ia lalu berkata, "Cukup, aduh bos. Saya minta maaf benar-benar tak tahu diri, sekatan aku bungkuskan untuk Anda." Sedangkan di pikiran karyawan itu, ternyata orang kaya, hari ini komisiku gede ini, sedangkan Silin sedikit tersenyum lalu menghela nafas. Silia lalu memegang tangan Silin, ia mau menanyakan apa yang sebenarnya Silin lakukan, namun Silin hanya mengedipkan satu matanya saja. Beralih di sisi pelayan ia yang sudah membungkus semua barang yang dipilih Silin, ia lalu berkata, "Tuan, semua barang sudah dibungkus semuanya totalnya, 117,900 yuan. Aku memutuskan untuk memberi diskon untuk Tuan menjadi 117,000 yuan. Ia kemudian memasang ekspresi yang sangat senang, ia menanyakan mau dibayar cash atau debit. "Sekarang aku kasih B-nya, ia berpikir rejeki nomplok nih. Ia kemudian mendekati Silin sambil berkata, "Tuan, apa ada yang masih Anda inginkan?" Silin tidak menghiraukannya, ia malah asik memotong kukunya. Setelah selesai memotong kuku, Silin kemudian menunjuk toko lain sambil berkata, "Aku tiba-tiba merasa tertarik di toko itu, aku mau beli di sana saja." Silia yang berada di samping Silin ia terkejut dengan perkataan Silin. Karyawan itu dengan wajah gugupnya dengan berkeringat ia berkata, "Tuan, Anda lagi bercandakan, bukankah Anda tadi ingin membungkus semua?" Dengan wajah anehnya Silin berkata, "Benar, aku memang bilang bungkus semua tapi aku tidak bilang mau belikan. Kamu idiotkah, mana ada orang yang mau beli satu toko? Kamu bukan hanya tadi bersikap buruk tapi otakmu sangat buruk, pulang saja jualan singkong." Silin kemudian mengajak Silia untuk pergi, sedangkan Silia berkata, "Apa ini tidak keterlaluan mempermainkan orang sebegini?" Sedangkan karyawan yang ada di belakang Silin sangat kesal. Silin kemudian melirik Silia sambil berkata, "Siapa suruh membuatmu sedih? Sekarang kamu sudah senang tidak?" Silia yang mendengar itu ia hanya tertunduk dengan pipi yang memerah. Sedangkan karyawan tadi ia sangat marah, ia lalu menelpon seseorang, ternyata yang ditelepon adalah si botak Giant, ia mengadu kepada si botak Giant. Sedangkan di sisi Silin dan Silia ia sedang mencoba baju-baju yang modis dan keren. Dan terlihat Silin dan Ailia dengan skin barunya, mereka berdua berjalan sambil mengobrol. Tiba-tiba Silin ingat sesuatu, Silin kemudian mengajak Silia untuk memilih baju untuk ayah dan ibu, Silia mengiyakannya. Sedangkan di sisi karyawan yang tadi, ia mengadu semua yang dialami karena Silin kepada si botak Giant. Si botak Giant yang mendengar itu ia berpikir, kemarin orang yang margahu menyuruhku untuk menghajar Silin, tapi karena aku pintar makanya aku bisa selamat sekarang. Tep kalau dipikir-pikir masih emosi juga sih. Hari ini aku harus mencari orang untuk pelampiasan." Tiba-tiba karyawan itu menunjuk, sambil berkata, "Abang Giant itu mereka berdua yang telah mempermalukanku." Silin yang melihat si botak Giant ia bertanya, "Kebetulan sekali kamu nungguin apa di sini?" Sedangkan karyawan itu yang melihat Silin kenal dengan Giant, ia terkejut. Tidak sampai di situ dan dia saat menoleh ke arah si botak Giant, ia lebih terkejut lagi, karena si botak Giant berlutut kepada Silin. Giant itu berkata, "Guru yang terhormat, terimalah sujudku."
Karyawan yang tidak percaya ia menunjuk Silin, lalu berkata, "Abang Giant, kamu kenapa? Mereka orang yang menyakitiku, ayo bantu adikmu beri mereka pelajaran." Gian yang mendengar itu dan hanya terdiam. Giant lalu menarik baju karyawan itu sambil berkata, "Kamu ayo juga berlutut." Dalam pikiran Giant, benar-benar cewek ini tidak tahu diri, siapapun boleh dia ganggu tapi kenapa malah orang ini, sehingga membuatku berlutut lagi. Silin yang melihat itu ia bertanya, "Si botak Giant, kamu ngapain? Dan cewek ini siapa?" Giant lalu menjawab, "Hehe, ini teman baikku, kalau guru suka murid akan hadiahkan untuk guru." Silin yang kebingungan ia berkata, "Omong kosong apa lagi ini?" Gian yang mendengar itu sangat ketakutan. Kita lalu melihat Silia, ia lalu tersenyum lalu berkata, "Ah, ternyata ibu guru juga ada di sini ya, kalau gitu tidak boleh menerima secara terang-terangan, kalau gitu lain kali murid akan diam-diam." Silin yang mendengar itu ia tersenyum sambil memegang kepalanya lalu berkata, "Tidak perlu terima kasih." Silin lalu melihat ke arah Silia lalu berkata, "Botak Giant ini ngawur." Silia jangan percaya. Silia tersenyum lalu berkata, "Tidak akan." Silin kemudian melihat ke arah Giant, ia lalu menanyakan tempat yang menjual mobil, karena yang dipikiran Silin, pakaian, makanan, rumah sudah yang belum tinggal kendaraan. Giant yang mendengar itu ia langsung siap mengantarkan Silin untuk beli mobil. Mereka bertiga kemudian pergi meninggalkan karyawan itu sendiri. Bera Lisin di showroom mobil, di dalamnya terlihat banyak mobil yang sangat mewah. Giant yang telah mengantarkan Silin ke showroom mobil ia kemudian bergegas pergi sambil melambaikan tangan ia berkata, "Di sini adalah salah satu toko mobil yang paling elit di kota ini. Aku merasa disinilah tempat yang cocok untuk guru. Aku mau pulang dulu untuk belajar tendangan tanpa bayangan. Murid tidak akan mengganggu guru. Sampai jumpa." Silin kemudian bertanya kepada Silin, "Kenapa Giant tiba-tiba takut padamu?" Silin kemudian mendekatkan wajahnya ke Silia, sambil berkata, "Itu ya mungkin aku terlalu tampan dan berkarisma. Silia, aku tidak bisa pilih mobil, kamu bantu aku ya." Silia yang mendengar itu ia langsung berkata, "Aku juga tidak bisa memilih mobil." Tiba-tiba ada seseorang yang datang, ia memperkenalkan dirinya sebagai Sales, dan akan membantu untuk memilih mobil. "Anda ingin mobil yang bagaimana ya?" Sales itu kemudian menawarkan mobil yang cocok untuk anak muda, dengan harga 900,000 yuan. Silin hanya menggelengkan kepalanya. Sales itu kemudian menawarkan lagi mobil yang cocok bagi orang-orang yang sukses, dengan harga 1.500,000 yuan. Silin tetap hanya menggelengkan kepalanya. Sales itu kemudian menanyakan mobil yang diinginkan oleh Silin. Silin menjawab dia juga tidak tahu. Namun tiba-tiba ada yang berkata, "Kamu tidak usah buang-buang waktu untuk melayani bocah yang tidak mampu beli ini." Ternyata yang berkata adalah orang gendut ini. "Kamu sudah lama menjadi sales, tetap tidak tahu siapa yang sungguh-sungguh mau beli atau bukan, percuma jadi sales lama-lama." Sales itu kemudian mendekat ke orang gendut itu, ia berkata, "Oh Bos Liu, ternyata sudah datang." Orang gendut itu kemudian menunjuk, lalu berkata, "Aku kesini untuk membelikan pacarku mobil, aku lihat mobil itu bagus juga." Sales itu yang senang karena barangnya laku, ia akan membantu memprosesnya, untuk orang gendut itu. Pacar dari orang gendut itu ia berkata kepada Silia, "Apa gunanya punya wajah cantik, akhirnya pacaran dengan cowok miskin, datang ke sini hanya bisa mencium baunya saja." Sedangkan di pikiran orang gendut itu ia juga sangat kesal, karena wanita ini terlalu boros, sedangkan Silia hanya bisa terdiam. Silin yang mendengar itu ia memalingkan wajahnya sambil berkata, "Kami hanya orang biasa, tidak bisa dibandingkan dengan kalian yang satu katak yang satu dewi." Wanita si gendut memuji penglihatan Silin karena menyebutnya seorang dewi, sedangkan si gendut terdiam sebentar, lalu ia tersadar karena ia dianggap katak. Mereka berdua pun berantem gara-gara Silin. Silin kemudian melihat sesuatu, Silin lalu menghampirinya, ia lantas akan membelinya. Si gendut yang mendengar Silin akan membeli mobil itu pun terkejut. Sales yang mendengar itu juga ikutan terkejut, ia berkata, "Ini adalah mobil termahal di toko ini, Bentley Bantayga Mulliner, harganya 4 juta lebih loh." Silin kemudian merangkul Silia sambil berkata, "Memang kenapa kalau mobil paling mahal, mobil itu aku hadiahkan untuk pacarku." Orang-orang yang di showroom itu pada heboh, karena membeli mobil mahal hanya untuk pacarnya, sedangkan pacar si gendut yang mendengar itu ia juga ingin dibelikan mobil seperti itu. Dan percekcokan di dalam showroom tidak dapat dihindari lagi.
Beralih scene terlihat mobil yang sedang melaju kencang, dan ternyata orang yang mengendarai mobil itu ialah Silin dan Silia, dengan penampilan barunya. Beralih scene di universitas, Silin dan Silia yang baru datang, terlihat terjadi kehebohan seketika, sedangkan teman Silin yang melihat dari jendela selama ia sangat takjub dengan mobil yang dibawa. Setelah mobil itu berhenti, Silin dan Silia keluar dari mobil itu, yang terlihat sangat wow dengan pakaian dan mobil mewahnya. Silin kemudian berkata, wah tidak sengaja jadi tontonan lagi nih hehe. Silia menimpali, sebenarnya di hatimu sudah senang setengah mati kan, sambil tersenyum kecil. Silin berkata lagi, Silia aku besok mau pulang ke rumah orang tuaku, kamu mau ikut nggak? Silia yang mendengar itu sangat terkejut, ia lalu berkata, oh, pulang ke rumah orang tuamu? Tidak, aku besok mau pergi ke rumah sakit untuk menemani ayah, lain kali saja ya. Silin kemudian memegang tangan Silia lalu memojokkannya ke mobil sambil berkata, apa kamu benar tega nyuruh aku pulang sendiri? Silia yang merasa malu ia lalu berlari pergi sambil berkata, jahat, banyak teman yang lihat nih, aku pulang dulu. Silin yang ditinggal Silia ia terdiam dan menatap kepergian Silia dengan wajah anehnya. Beralih scene terlihat Silin yang sudah sampai di kamarnya, ia dipuji oleh temannya, karena berani bermesraan di depan umum, dan teman yang satunya bertanya juga, dan mobil yang kau bawa itu kamu pinjam dari mana? Silin yang ditanya ia kemudian menjawab dengan tersenyum, apa pinjam? Tentu aku beli dong, tadi pagi kan aku sudah bilang mau jual lukisan, di toko barang antik, ku jual dengan harga 10 juta yuan. Dan sebenarnya mobil ini mau ku hadiahkan ke Silia namun dia bersikeras tidak mau, dan beralasan juga nggak punya SIM. Teman Silin yang mendengar itu sangat terkejut dan memuji Silin karena memanjakan Silia, Silia jadi tidak rugi pacaran denganmu. Dan percakapan itu pun terus berlanjut, Silin juga berpamitan bahwa besok dia akan pergi ke rumah orang tuanya. Beralih scene di pagi harinya mobil Silin yang sedang melaju di jalan Perdaan, dan Silin yang di dalam mobil itu merasakan puas denak yang dia miliki saat ini. Di saat Silin yang sedang melaju dengan santai ia melihat seseorang yang minta tolong. Silin kemudian memperlambat laju mobilnya lalu membuka kaca pintu sambil bertanya ada apa. Orang itu yang sedikit kecapean ia berkata, saudara, ban mobil kami bocor, boleh tidak antar kami sebentar, ke Kabupaten Yutian, di Desa Lin, kami sedang buru-buru. Tiba-tiba ada yang membuka pintu mobil yang sedang bocor, itu lalu orang itu turun. Ternyata orang yang turun dari mobil itu ialah Irang ini. Ia berkata, anak muda, boleh tidak antar saya yang tua ini? Silin yang melihat orang tua itu sangat terkejut, dan tiba-tiba mata sakti aktif, dan terlihat di mata Silin, orang tua itu memancarkan aura merah darah namun dilapisi aura yang berwarna kuning emas. Silin yang melihat itu memegang kacamatanya sambil berpikir, Pak tua ini pasti bukan orang biasa. Silin yang melihat Pak tua itu ia merasa tekan dan merasa kecil dan tak ada apa-apanya. Silin kemudian merasakan aura yang berwarna merah adalah aura kekejaman, dan aura yang berwarna kuning adalah aura kebijaksanaan. Silin merasakan aura kekejamannya membuatku dia sudah membunuh ribuan orang, tapi malah terbungkus oleh aura keadilannya. Ini aku merasa berdiri di depan raksasa. Silin kemudian membuka pintu mobilnya, lalu berkata, silahkan bisa seperjalanan dengan senior, adalah kehormatanku, tuan silahkan naik mobil. Orang tua itu yang melihat tingkah Silin ia tersentuh sambil berkata, haha anak kecil kamu menarik sekali, baik, kalau gitu Pak tua ini numpang mobil kamu. Namun di saat Pak tua itu mau naik mobil ia dihentikan oleh pengawalnya, pengawal yang akan memeriksa terlebih dahulu. Namun Pak tua itu melambaikan tangannya sambil berkata, tidak perlu, bocah ini, lumayan sekali. Orang tua itu kemudian duduk di dalam mobil dan berkata mobil bocah ini sangat nyaman. Pengawal yang satunya kemudian ikut naik, dan Pak tua itu kemudian berkata dengan pengawal yang satunya, Awang, kamu di sini saja tunggu Derek datang, aku pergi dengan Awu saja. Silin kemudian berkata tuan duduk yang benarnya kita mau jalan, Pak tua itu mengiyakannya, Silin dan Pak tua itu kemudian pergi meninggalkan pengawal yang satunya. Di perjalanan Pak tua itu bertanya, anak muda, kamu mau pergi kemana? Apa kami menunda perjalananmu? Silin kemudian menjawab, kebetulan sekali rumahku juga di Kabupaten Yutian Besalin, mengantarkan Anda sebenarnya sejalan loh. Pak tua itu terkejut, ia lalu mendekat ke Silin sambil berkata,
Kalau gitu aku mau tanya, di tempat kalian ada yang bernama Michael Lin tidak? Si Lin menjawab, Michael Lin, saya tidak pernah dengar. Pak tua itu kemudian menanyakan nama si Lin kemudian memperkenalkan namanya, dan menyuruh Pak tua itu memanggilnya Alin. Pak tua itu terkejut karena si Lin juga bermarga Lin. Pak tua itu juga memperkenalkan dirinya, dan menyuruh si Lin memanggilnya Pak Xiao. Perjalanan itu pun berlanjut dengan obrolan mereka berdua. Beralih scene terlihat Sealin yang sudah sampai untuk mengantarkan Pak Xiao. Pak Xiao kemudian menyuruh anak buahnya untuk memberikan kartu namanya ke Silin. Silin lalu menerimanya. Pak tua itu kemudian pergi sambil berkata, kalau kamu pergi ke kota walet telepon Pak tua ini ya. Sealin menjawab pasti Pak. Silin kemudian melihat kartu nama yang diberikan Pak tua Xiao. Ia berkata, depan belakang gak ada apa-apa cuma ada satu nama dan nomor telepon. Tiba-tiba HP Silin berdering. Silin kemudian melihatnya, ia kemudian berteriak, apa? Menolong orang mendapatkan 100 poin jasa. Silin lalu tersenyum sambil menatap HP-nya. Ia berkata, ternyata operasi begini juga ya, besok-besok kayaknya harus lebih banyak berbuat baik nih, untuk mendapatkan poin jasa. Silin kemudian melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan Silin melihat ada segerombolan orang yang sedang menagih hutang dengan cara yang sangat kejam. Silin kemudian membuka pintu mobilnya lalu berteriak untuk berhenti. Orang-orang yang menagih hutang itu kemudian berhenti lalu menatap ke arah Silin. Salah satu orang yang mengenali Silin ia berkaya, Yuhuo, bukankah ini Silin? Lihatlah penampilannya sekarang, dan pulang bawa mobil. Silin kemudian berkata, Paman Kido, lama tidak jumpa. Silin kemudian mendekati orang itu sambil berkata, ini kenapa nih? Di tengah jalan begini, Paman Wang apa yang kamu lakukan lagi? Salah satu orang menjawab, Ando Wang ini hutang kepada kami 500 yuan dan masih kurang 300 yuan, dan dia mau kabur menurutmu dipantas dipukul tidak? Orang yang dipukulin itu atau Paman Wang? Ia menyangkal ia berkata, aku hanya meminjam 200 yuan itu pun sudah aku bayar ke kamu kan? Orang yang bercodet yang mendengar itu kesal ia lalu berkata, masih berani berbohong, 300 yuan itu bunganya terusak kamu tidak mau membayar, apa mau dihajar? Salah satu orang lalu menginjak-injak Paman Wang. Silin yang melihat itu ia kemudian menenangkan orang itu sambil berkata, jangan pukul lagi, Paman Kido, Paman Wang mungkin salah ingat, gini saja aku bantu Paman Wang bayar, bagaimana menurutmu? Wang yang mendengar itu ia sangat kesal. Ia kemudian melirik Silin, ia berkata, oh, bocah kau ada uang, tantemu masih menagih uang di rumahmu tuh dan ayahmu saja tidak bisa bayar dan kau memang punya uang. Silin kemudian berbalik menuju mobil ia sambil berkata aku ada sebentar ya. Silin kemudian mencari sesuatu di mobilnya. Silin kemudian kembali sambil memberikan uang ia berkata Paman Anda, lihat, ini uang 300 yuan ini untukmu. Kido yang melihat uang ia senang ia lalu mengambilnya sambil menghitung uang itu. Silin kemudian menawarkan wudut untuk mereka bawa pergi dan mencicipinya. Orang-orang yang melihat wudut Silin yang berkelas, ia berkata, yo, ini barang yang bagus, Silin, kamu beneran jadi orang kaya ya. Dan juga mobilmu kelihatannya mahal tuh, kelihatannya harganya ratusan yuan kan. Silin yang mendeng itu ia tersenyum sambil berkata, iya, mobil itu aku pinjam punya. Aku mana mungkin mampu beli mobil, rokot iu juga dia yang meninggalkan di situ. Paman Kido mengiyakannya kalau dipikir-pikir benar juga ti. Silin kemudian memapa Paman Was sambil berkata Paman Kido sekarang sudah tidak ada urusan lagi kan aku mau bawa Paman Wang pulang. Kido kemudian menyuruh mereka pergi. Silin kemudian membawa untuk menuju mobil. Paman Wang yang merasa tidak enak ratanena telan dibantu Silin. Silin menyelanya dan membicarakannya nanti di rumah. Silin kemudian menyuruh Paman Wang untuk masuk mobil tapi Paman Wang menolak karena badannya yang kotor, tapi Silin menghiraukannya dan menyuruh Paman Wang cepat masuk. Silin kemudian pergi meninggalkan para preman itu, para preman juga ikut pergi untuk minum-minum. Di perjalanan Silin menanyakan kepada Paman Wang kenapa mencari masalah kepada Kido lagi. Paman Wang menjawab ini semua karena anakku ia ingin membeli HP aku sudah mencari pinjaman ke sana ke sini dan yang ada cuma Kido. Silin kemudian mengingatkan Paman Wang lain kali jangan pinjam sama dia lagi, dia itu preman di sini,
mereka berpikir mereka hebat karena telah memiliki pabrik tangga, sehingga melakukan pinjaman dengan cara begini. Di perjalanan mereka masih terus berbicara, sampai di suatu tempat Silin berhenti. Ia kemudian menurunkan Paman Wang, ia kemudian memberikan uang 500 yuan untuk pergi ke puskesmas. Paman Wang yang melihat itu ia menolaknya, karena tidak enak karena tadi Silin sudah menolongnya. Silin yang melihat Paman Wang yang menolak uang yang ia kemudian memberikan wudut kepada Paman Wang. Paman Wang yang melihat wudut yang berkelas ia kemudian tersenyum, lalu menerimanya dengan malu-malu. Silin kemudian berpamitan untuk pergi, Paman Wang mengiyakannya dan melambaikan tangan dan menyuruhnya berhati-hati, sedangkan di pikiran Paman Wang ia berkata bagus-bagus Silin sekarang sudah menjadi orang yang berguna. Beralih scene terlihat di sebuah rumah dan di depannya ada mobil yang berwarna kuning. Di dalam rumah berdebatan tentang pinjaman uang yang belum dibayar. Beralih di dalam rumah, seorang wanita tua yang memohon untuk diberikan waktu untuk membayar hutang, karena uangnya mau digunakan untuk membeli makanan bergizi untuk Yuna, karena dia mau ujuan. Wanita yang berambut merah tidak mendengarkan permintaannya dan karena kalian sudah berjanji untuk hari ini untuk melunasinya kenapa malah mengingkari hutang. Lelaki tua yang mendengar itu ia berkata bukan mengingkari hutang, tapi kali ini benar-benar tidak ada uang, nanti kalau ada uang pasti kami bayar. Wanita gendut itu malah menghina kedua orang itu, ia berkata kapan ada uang. Jika kalian menjual rumah ini juga hutangnya juga belum lunas, kapan kalian akan hidup makmur? Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar, ayah ibu aku pulang, ternyata kedua orang tua itu adalah ayah ibunya Silin. Ibu Silin yang mendengar teriakan Silin, ia kemudian bergegas keluar. Sedangkan Silin yang di luar, sedang berpose dengan Dayankulnya. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama karakter, tempat dan lain-lain, saya minta maaf. Dan kalau penyebutannya juga salah, saya juga minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, dadah.